Andrew dan Jenny bertemu di Oklahoma pada 2002. Andrew berasal dari Inggris Raya dan pindah ke Amerika setelah segala karir yang dicobanya tidak ada yang membuahkan hasil. Pada waktu itu, Jenny masih berstatus mahasiswi berusia 21 tahun. Mereka berdua merasa saling cocok dan akhirnya resmi berpacaran. Di masa-masa awal hubungan, mereka pindah ke Inggris dan di sana Jenny mendaftar di Oxford International College of Beauty. Setelah lulus dari institusi tersebut, dia dan Andrew pindah lagi ke Las Vegas. Keduanya kemudian menikah pada tahun 2004. Mereka dikaruniai 2 putra dan menetap di Oklahoma. Jenny sempat mencoba peruntungan dengan membuka spa di sana, namun sayang pada 2009, spa tersebut terpaksa ditutup karena krisis keuangan yang menimpa mereka. Pada tahun 2010, mereka memutuskan untuk pindah kembali ke Inggris dan menyewa sebuah rumah. Jenny masih meneruskan pekerjaannya sebagai ahli kecantikan, sementara Andrew merintis bisnis pipa. Bisnis yang dikelola Jenny berkembang sangat pesat, tetapi saat resesi melanda, bisnis pipa Andrew mengalami kemacetan. Pada 2012, Andrew berubah menjadi pemalas. Bisa jadi pemicunya adalah usahanya yang bangkrut itu. Menurut cerita Jenny kepada teman-temannya, sepulang kerja, dia akan sibuk mengurus rumah dan anak-anak, sementara Andrew hanya duduk-duduk sambil menonton TV saja. Padahal sudah seharian bekerja, masih harus mengurus anak, tetapi suami tidak ikut turun tangan. Lama-kelamaan Jenny jengah, dan akhirnya dia memutuskan ingin berpisah saja dari Andrew. Anehnya, Andrew sangat tenang menghadapi keputusan Jenny itu, dan dia hanya meminta supaya Jenny tinggal di rumah demi anak-anak mereka. Andrew meminta supaya Jenny tetap tinggal di sana setidaknya sampai Natal, dan Andrew tidur terpisah di kamar lain. Sikap Andrew seolah-olah dia menerima perpisahannya itu dengan baik-baik saja. Tetapi Andrew berubah menjadi paranoid dan licik saat mengetahui Jenny sudah berkencan dengan pria lain. Jenny memang bertemu dengan seorang pria bernama Daniel, dan dia adalah seorang pengusaha Belgia yang dijumpainya di sebuah bar. Setelah merasa cocok dengan Daniel, Jenny memberi ultimatum pada Andrew bahwa pernikahan mereka sudah berakhir. Andrew mengamuk dan dia menyeret Jenny keluar dari kamar dengan menjambak rambutnya dan menahan Jenny supaya tidak keluar rumah selama berjam-jam agar mereka dapat berdiskusi tentang masalah pernikahan mereka yang amburadul. Andrew memutuskan untuk diam-diam memasang alat perekam yang diaktifkan di bawah kasur Jenny. Kemudian dia akan mengunduh informasi dan mendengarkan apa saja percakapan Jenny di komputernya. Dia mendengar Jenny sedang berbicara dengan teman-temannya dan juga Daniel perihal pernikahannya yang tidak harmonis dan juga tentang perilaku Andrew. Jenny juga menunjukkan kekhawatirannya tentang Andrew yang bisa saja menghabisi nyawanya. Teman-teman Jenny sangat mengkhawatirkan dia dan menyuruhnya pergi saja dari rumah. Tetapi Jenny mengatakan Andrew itu lemah dan dia pasti aman. Pada November 2012, Andrew mencoba menyelamatkan pernikahannya dan mencoba mengambil hati Jenny kembali. Dia membelikan Jenny gaun mahal dengan memakai uangnya yang tidak banyak. Tetapi Jenny sudah memiliki rencana untuk bertemu Daniel di London dan dia sudah memutuskan hubungan apapun dengan Andrew. Pada 1 Desember 2012, Jenny, Andrew, dan putra mereka yang masih berusia 5 tahun sedang berada di dalam rumah. Putra mereka satunya sedang sekolah hari itu. Alat penyadap di bawah kasur Jenny menjadi saksi kejadian yang ada di rumah pada hari itu. Jenny sedang bersiap-siap hendak berangkat ke London. Pada awalnya, sikap Andrew tenang dan biasa-biasa saja, dan dia bahkan sempat berkomentar kalau Jenny tampak cantik hari itu. Tetapi kemudian, dia melarang Jenny membawa mobil. Andrew juga tahu kalau Jenny juga membawa gaun mahal pemberiannya itu dan memasukkannya di dalam koper. Jenny langsung mengirim pesan kepada Daniel tentang Andrew yang kumat lagi. Dalam pertengkaran itu, Jenny membanting pintu di depan Andrew dan hal ini membuatnya naik pitam. Alat perekam bekerja menyimpan seluruh kejadian sadis yang terjadi sesaat setelahnya. Setelah Jenny membanting pintu di depan wajah Andrew, dia pun membukanya dan mulai memukuli Jenny beberapa kali. Tidak puas di situ, Andrew terdengar berlari menuruni tangga untuk mengambil sesuatu.
Dia terdengar kembali ke kamar sambil membawa pisau. Setelah dia kembali, dia pun menghujam tubuh Jenny dengan 17 kali tusukan. Di dalam alat perekam, sempat terdengar Jenny memohon belas kasihan Andrew agar tidak membunuhnya. Tetapi Andrew menjadi kalap atas perlakuan Jenny kepadanya dan juga penolakan Jenny untuk rujuk kembali dengannya. Mirisnya, putranya yang berusia 5 tahun melihat kekejaman ayahnya itu. Dia berteriak-teriak memanggil ibu dan ayahnya, tetapi ayahnya terus menikam ibunya. Anak kecil itu bahkan bertanya kepada Andrew apakah ibunya baik-baik saja. Andrew mengatakan kepadanya kalau ibu baik-baik saja. Setelah serangan brutal itu, Andrew memasukkan tubuh Jenny ke bathtub. Dia berpikir sejenak dan setelah 7 menit kemudian, dia dan putranya keluar rumah. Andrew membawa anaknya ke rumah tetangga dan meminta supaya menjaga dia sebentar. Entah apa yang dipikirkan tetangganya itu saat melihat pakaian Andrew yang penuh darah. Andrew langsung kembali ke rumah, melepas pakaiannya yang berlumuran darah, kemudian membersihkan diri. Setelah itu, dia mengirim pesan ke Daniel menggunakan ponsel Jenny. Saat Jenny sekarat, terdengar di rekaman dia sedang berdoa dan meminta pengampunan. Setelah akhirnya Jenny meninggal, Andrew baru menelpon polisi. Ketika petugas pertama tiba di TKP, mereka mendapati pintu depan dalam keadaan terbuka. Hidung mereka langsung dipenuhi dengan aroma darah. Petugas mendapati Andrew di ujung tangga. Dia tampak kebingungan dan mulutnya hanya mengucapkan istriku. Maya Jenny ditemukan di bathtub dalam kondisi sangat mengenaskan. Andrew segera diringkus dan didakwa melakukan pembunuhan. Polisi tidak dengan segera dapat menemukan alat perekam yang dipasang Andrew. Andrew meminta agar beberapa barang diambil dan dia memberitahu adik perempuannya bahwa alat perekam ada di bawah kasur. Adiknya dapat menemukan alat itu dan langsung menyerahkannya kepada polisi. 5 bulan setelah pembunuhan itu, Andrew mengaku bersalah atas pembunuhan. Pembelaannya menyatakan bahwa Andrew lepas kendali saat mendengar kata-kata Jenny hari itu yang menusuk hatinya. Namun sayangnya, argumen itu sangat berbanding terbalik dengan rekaman yang menggambarkan sesuatu yang sama sekali berbeda hari itu. Argumen itu pun ditolak. Sebelum persidangan dimulai, ada pembicaraan seputar apakah rekaman kejadian itu akan diputar di tengah sidang ataukah tidak. Pembela berpendapat bahwa Andrew tidak akan mendapat pengadilan yang fair kalau rekaman diputar. Hal inilah yang membuat suasana ruang sidang sangat emosional. Andrew bersaksi bahwa perselingkuhan dan kekurang ajaran Jenny terhadapnya lah yang memicu dia menjadi gelap mata. Dia juga mengklaim Jenny telah memukul wajahnya dengan telepon dan menyerangnya dengan pisau. Akan tetapi, hasil otopsi Jenny menunjukkan bahwa dia telah dipukuli di bagian wajahnya beberapa kali dan mengalami luka lecet karena membentur lantai. Baru setelahnya, dia ditikam sebanyak 17 kali. Bahkan terungkap kalau ujung pisau putus dan serpihannya ditemukan pada tubuh Jenny. Andrew mengakui bahwa dia tidak ingat apakah dia telah menikamnya. Dia bahkan tidak ingat telah memasukkan jenazah istrinya ke dalam bathtub. Serangan itu terjadi 2 minggu setelah Jenny mengatakan secara terus terang kepada suaminya tentang perselingkuhannya. Tetapi Andrew tidak bisa menerima kenyataan itu. Setelah bertemu dengan pria baru, Jenny minta berpisah dari Andrew. Padahal, Andrew masih sangat berharap hubungan mereka terselamatkan. Di dalam persidangan, rekaman kekejaman kejadian itu diperdengarkan dan benar-benar menyayat hati semua yang hadir. Tetapi dari situlah terungkap secara akurat apa yang sebenarnya terjadi. Andrew dinyatakan bersalah dan pria 38 tahun ini dijatuhi hukuman seumur hidup. Dia baru mendapat pembebasan bersyarat setelah menjalani 20 tahun penjara.